Alhamdulillah pada pagi menuju siang hari ini kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat, kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu, untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Apakah kita akan menyaksikan peristiwa besar dalam politik Indonesia? Mari kita telusuri bersama. Halo Sobat Baju Kuning Channel, selamat datang kembali di saluran kesayangan kita ini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat dibicarakan di jagat politik di Indonesia. Paslon Capres dan Cawapres nomor 1, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, bersama paslon nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, tengah mempertimbangkan langkah besar untuk mengajukan gugatan terkait hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi atau ke MK. Yusril Iza Mahendra, seorang tokoh hukum dan politik yang berpengaruh, memberikan peringatan serius kepada ketiganya terkait dengan potensi konsekuensi dari langkah hukum semacam itu. Tentu MK kan harus menimbang-nimbang semua fakta, semua argumen yang diungkapkan di persidangan Mahkamah Konstitusi, baik itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon, para saksi dan ahli, para pihak yang memberikan keterangan, maupun juga dari pihak terkait yang berkepentingan langsung dengan perkara ini. Dan sementara ini sih kami berkeyakinan bahwa apa yang dimohon itu sulit sekali untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Oleh karena fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa selama ini kedua pasangan calon itu tidak pernah mempersoalkan keabsahan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran itu sebagai pasangan calon, dan rakyat menjadi saksi ketika semua mereka tiga paslon itu melakukan debat capres dan debat cawapres, ya, dan tidak ada mempersoalkan bahwa ini tidak sah, ini tidak qualified, ya. Tapi sesudah kalah lalu kemudian minta dikualifikasi. Jadi orang melihat ini sebagai satu sikap yang inkonsisten. Sobat Baju Kuning, mari kita telaah bersama dan lebih dalam lagi tentang konteks politik yang melatar belakangi langkah tersebut. Sobat Baju Kuning, pertama mari kita lihat dari segi politik. Langkah ini dapat dilihat sebagai tindakan politik yang sangat berani, menunjukkan keberanian serta tekad dari kedua paslon tersebut untuk memperjuangkan keyakinan politik mereka. Namun, di sisi lain, langkah ini juga dapat memicu polarisasi politik yang lebih besar di tengah masyarakat, terutama jika hasil gugatan tersebut tidak sesuai dengan harapan banyak pihak. Dalam hal ini, dapat memperdalam jurang politik di Indonesia dan mengganggu stabilitas politik. Intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02.
Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika, dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK dan terakhir oleh DKPP. Misalnya nanti diulang terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Yang kedua, dari segi hukum, langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang proses hukum yang kompleks di Mahkamah Konstitusi. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan kompleksitasnya dapat menyulitkan pemahaman masyarakat umum terhadap keputusan yang dihasilkan. Selain itu, ketika hasil gugatan tidak sesuai dengan harapan, hal ini dapat memicu ketidakpercayaan terhadap institusi hukum di Indonesia. Memang diskualifikasi terhadap paslon 02, yaitu capresnya dan cawapresnya. Dan kami tidak punya alternatif yang lain selain itu. Kita mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya kualitatif, mulai dari soal pencalonan Gibran, buktinya putusan MK, putusan DKPP, kemudian juga terkait soal bansos misalnya, terkait dengan pengerahan aparatur desa dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang dalam teori berpemilu mengatakan bahwa pemilu ini menjadi tidak konstitusional atau melanggar konstitusi, melanggar prinsip bebas, jujur, dan adil. Bahwa kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya permohonannya itu cacat formil ya. Cacat formil, cacat prosedural. Karena salah kamar nih, salah kamar. Jadi seharusnya yang dipersoalkan itu di dalam permohonannya itu kan mengenai ada pelanggaran-pelanggaran, termasuk TSM, yang semuanya itu adalah dalam proses pemilu gitu ya. Nah, jadi menurut Undang-Undang Pemilu, kalau persoalannya itu adalah mengenai soal proses pemilu tentang pelanggaran-pelanggaran, itu seharusnya ranah daripada Bawaslu. Jadi, bagaimana nih menurut Sobat Kuning semuanya? Apakah langkah ini tepat dilakukan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami guna mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Syarat. Jadi itu udah benar-benar saya udah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Permohonan yang super cengeng.